Apa kabar hari ini, Nak? Baik. Zahra sudah sholat dulu, Nak? Sudah. Ya, Zahra tahu Bapak Septian panggil ke sini. Kenapa? Tahu. Jadi Zahra Bapak panggil ke sini. Tadi kan kita ulangan harian di kelas. Bapak ada lihat Zahra melakukan tindakan seperti melihat jawaban temannya. Ya, temannya tadi si Jannah. Ya, Jannah tadi Bapak lihat mencontek. Ya. Bapak tanyakan dulu, benar atau tidak? Benar. Zahra tahu mencontek itu perbuatan yang baik atau buruk? Buruk. Jadi Zahra semua manusia itu pasti punya kesalahan, termasuk Bapak ya. Mungkin kesalahan Zahra tadi adalah dengan melakukan tindakan mencontek. Tapi Bapak di sini memanggil Zahra bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini mau membantu Zahra supaya Zahra ini bisa nanti tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ya, buat salah. Jadi Bapak di sini tujuannya adalah ingin mencarikan solusi buat Zahra supaya tidak mengulangi perbuatan yang salah tadi. Apa tadi perbuatan salahnya, Nak? Tadi di kelas apa? Mencontek ya. Nah, jadi perbuatan yang salah itu mencontek tadi. Sekarang Bapak mau bertanya dulu. Zahra tadi kan mencontek, pasti ada alasannya Zahra mencontek. Kenapa anak jadi Zahra mencontek pada saat ulangan tadi? Karena tidak belajar. Tidak belajar. Apa yang dikerjakan di rumah? Main HP dan nonton film malam. Jadi Zahra tidak belajar dan akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Nah, jadi Zahra ingat tidak apa itu keyakinan kelas yang kita buat pada awal pembelajaran dulu? Ingat apa keyakinan kelasnya? Jujur dalam perilaku. Kira-kira mencontek itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau perbuatan mencontek itu bukan perbuatan yang jujur, berarti kita harus memperbaikinya. Zahra mungkin bisa memperbaikinya. Ya, jadi Zahra gimana supaya tidak mencontek lagi? Kira-kira apa solusinya dari Zahra supaya tidak mencontek lagi pada saat ulangan? Apa yang harus dikerjakan di rumah? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Lagi berdoa pada Allah. Sama Mengerjakan tugas semampunya dengan jujur ya. Jadi ada 3 tadi ya. Berdoa, kemudian belajar sungguh-sungguh dan mengerjakan soal dengan jujur dan semampunya. Nah, jadi kira-kira yang mau dilaksanakan Zahra tadi mulai kapan? Ya, mulai kapan mau dilaksanakannya? Solusinya tadi kira-kira mau kapan? Hari ini? Besok atau gimana? Mulai hari ini. Ya, jadi mulai hari ini ya. Nah, jadi itu terima kasih dulu ya Zahra ya. Bapak harap nanti Zahra semakin baik lagi, jadi anak yang solehah, berbakti pada orang tua, bangsa dan agama ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak dulu. Zahra mungkin bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Wakasek SMP Negeri 154, yang kami hormati Bapak Sekian Pahruji selaku calon guru penggerak, dan yang kami banggakan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada detik ini kita semua bisa bertatap muka di ruangan ini dalam kegiatan penyampaian materi dari Bapak Sekian Pahruji. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kerabat, dan pengikut beliau dari dahulu hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, ada 3 kegiatan dalam kesempatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah, dan yang ketiga penutup dan diakhiri dengan doa. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan berharap CGP kita Bapak Sekian sukses menjalani kegiatan ini sampai di akhir kegiatan. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Sekian Pahruji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar atau diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah, di mana ini adalah salah satu dari pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Banjar, di mana ini adalah merupakan aksi nyata modul 1.4 yang merupakan submodul dari modul 1, di mana dalam pendidikan guru penggerak itu ada 10 submodul yang terbagi dalam 3 modul besar. Nah, pendidikan ini dijalani selama kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya saya langsung saja melanjutkan. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, dan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta. Ya, tepuk tangan dulu mungkin untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya ini yang akan saya sampaikan, yaitu ada 7 poin. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Nah, yang pertama dulu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita sudah mengetahui pembelajaran dengan paradigma baru ini kaitannya erat dengan kurikulum merdeka yang mungkin sudah kita jalani saat ini, di mana IKM ini atau implementasi kurikulum merdeka ini kan sekolah kita sudah melaksanakan walaupun mandiri belajar ya. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu itu mencakup 3 poin penting. Yang pertama adalah standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam memberikan ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Nah, jadi kita lebih tujuannya itu untuk kebutuhan murid. Jadi semua murid itu kita bisa rangkul atau kita bisa berikan pelayanan pendidikan sesuai dengan karakteristiknya tadi. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar murid. Mungkin kita sudah melaksanakan ya mungkin Bapak Ibu, cuma kita belum tahu saja ilmunya. Jadi di guru penggerak ini sebenarnya sudah semuanya kita laksanakan, tapi teorinya saja mungkin belum kita pahami. Ibarat kita jalan-jalan itu, kita pernah lewat jalan itu, cuma alamatnya nggak tahu, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, jadi misalnya ada anak yang suka belajar dengan tadi membaca, ada yang menulis, ada anak itu yang bisa belajarnya dengan menonton video, auditori atau visual, dan gerak seperti sosiodrama misalnya atau simulasi. Nah, itu jadi kita bagaimana dalam pembelajaran itu memenuhi kebutuhan anak itu supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran itu dengan senang dan bahagia. Dan ini nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mungkin sudah kita kenal dan kita sudah sisipkan di dalam RPP kita, yaitu ada 6 dimensi. Ya, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini mungkin yang kita sudah tanamkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ini adalah disiplin positif. Materinya tentang disiplin positif. Jadi dalam budaya kita sering mendengar kata disiplin itu. Jadi sering kita dengar itu adalah sebagai suatu kepatuhan. Dimana kalau kita mengenal kata disiplin itu pasti masalahnya kayak ketidaknyamanan. Siswa itu dianggap seperti kayak disiplin itu pasti hukuman, sanksi mungkin ya. Jadi sebenarnya disiplin itu terbagi menjadi 2, ada yang positif dan negatif. Dimana kalau disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari kesadaran diri anak terhadap nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai dan yakini. Disiplin ini lebih bisa bertahan lama dalam jangka panjang dan tidak tergantung dengan hukuman maupun hadiah dalam perbuatan. Jadi anak dihukum terus itu salah juga, diberi hadiah terus itu juga salah juga. Beri hadiah sekali-kali boleh, tapi kalau diberi hadiah terus itu akan berdampak yang tidak baik mungkin kepada anaknya. Jadi sebagai guru, selain mengajar ilmu pengetahuan, kita juga mendidik murid agar memiliki disiplin diri. Nah, sehingga mereka itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri atau intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi kalau kita anak-anak itu tahu, oh aku kalau mengerjakan ini, oh aku kalau patuh peraturan ini, aku akan mendapatkan manfaat ini. Wah, ini akan berguna bagi aku karena aku di sekolah masa depan bagaimana, atau aku di masyarakat bagaimana. Jadi seperti itu. Nah, ya, itu tentang disiplin positif, Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita mungkin ada diskusi setelah semuanya ya Bapak Ibu.
Oke, saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya, nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3. Saya buat bertanda-tanda seperti ini karena itu yang paling rendah adalah yang paling bawah. Dimana yang pertama adalah murid melakukan sesuatu atau mematuhi aturan karena motivasi perilakunya itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sehingga ini bersifat eksternal. Misalnya takut dihukum oleh Bapak Septian misalnya, atau takut dimarahi oleh orang tua, tidak mengerjakan PR atau apa. Nah, itu adalah yang paling rendah dan itu motivasi dari luar. Anak-anak seperti ini biasanya dia tidak kreatif juga akhirnya dampaknya kan. Nah, kemudian yang berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini lebih tinggi satu tingkat di atasnya, tetapi juga bersifat eksternal karena dia mengharapkan imbalan terus dalam sesuatu pekerjaan, entah itu belajar atau ikut lomba sesuatu, ini dia mengharap penghargaan dari gurunya, pujian misalnya atau hadiah. Nah, itu juga tidak baik dan itu juga akan berdampak buruk terhadap anak. Dan yang terakhir ini adalah yang paling baik ya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena meyakini nilai-nilai kebajikan universal dari apa yang mereka lakukan. Motivasi ini bersifat internal atau muncul dari dalam diri. Jadi misalnya dia punya inisiatif membersihkan sampah di kelas tanpa dia piket atau apa, nah itu adalah motivasi yang berdasarkan menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri tadi. Jadi internal. Nah, ini yang harus kita tingkatkan dan kita apresiasi anak-anak. Selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita tahu sendiri kan kebutuhan bertahan hidup itu macam-macam, mulai dari fisiologis, biologis, dan psikologis. Fisiologis itu seperti misalnya kesehatan, makan. Kayak biologis itu kita masalah kita berkembang biak misalnya, atau apa itu berkeluarga misalnya. Nah, psikologis itu mungkin rasa aman, rasa nyaman. Nah, itu yang kita harapkan bisa kita penuhi kepada anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi ini ada anak-anak ini yang kadang minta perhatian dengan kita di kelas. Nah, jadi ini adalah salah satunya dia melakukan perilaku yang mungkin agak aneh untuk menarik perhatian kita karena dia membutuhkan kasih sayang, ingin diterima oleh kelompoknya, ingin diterima oleh gurunya, oleh orang tuanya. Jadi anak-anak ini biasanya identik yang tinggi, sifat yang ingin diterima ini biasanya dia cari perhatian, jadi perhatiannya tinggi. Yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan, di mana ini penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, anak-anak yang ini biasanya dia ingin dihargai dalam setiap, dia ingin tampil terus, dia ingin jadi pemimpin. Ya, kalau nya gagal melakukan sesuatu itu kecewa. Anak-anak ini ingin dianggap sebagai sesuatu yang berhasil. Nah, sudah kelihatan mungkin di sekitar kita anak-anak seperti ini. Nah, jadi dia ini calon pemimpin lah nanti ya. Tapi itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini misalnya anak-anak itu mengambil sesuatu punya temannya, makanan atau apa, karena dia bosan dengan makanan yang dia punya. Nah, itu adalah juga maksud kebebasan tadi. Jadi ada alasannya. Nah, kebebasan ini juga tidak bisa kita, ini kasih sayang tadi kan, penguasaan, kebebasan itu masuk psikologis dan itu alamiah dialami oleh semua anak dan kita sendiri pada saat masa perkembangan.
Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak itu perlu bermain, kemudian perlu juga dia itu mendapatkan pelayanan itu tidak hanya belajar, jadi perlu ada kesenangan dia, perlu berkumpul dengan teman, perlu bercanda. Nah, mungkin itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang bisa mungkin kita pahami dan bisa mungkin kita perhatikan kepada anak-anak kita. Selanjutnya, nah, ini sampai ke kita. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita ini sebagai guru itu ada 5 macam, 5 level. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling ingin dituju adalah akhirnya sebagai manajer untuk siswa kita. Nah, mungkin saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut seorang guru ketika dia berperan sebagai, misalnya ini sebagai penghukum, ya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Jadi ini yang penghukum. Penghukum ini gurunya itu pasti menganggap dialah yang paling berhasil, dan dia ingin menekan anak-anak dengan sistem sekolah itu. Dihukumnya bisa melalui verbal maupun fisik, ya. Jadi anak-anak ini bisa dihukum secara verbal dan fisik, sehingga ini akan berdampak pada anak-anak. Akhirnya dia bisa makin agresif atau dendam, ya, dan dia akan tambah benci dengan peraturan. Kemudian yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya lemah lembut kita nyampaikannya, tetapi itu membuat dia tidak nyaman. Contohnya seperti itu kata-katanya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Kemudian gimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu kan membuat dia merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan akhirnya itu juga akan berdampak juga ke psikologisnya. Apakah dia bisa menganggap itu suatu pelajaran atau tidak. Nah, kemudian peran kita yang berikutnya sebagai guru, posisi kontrolnya adalah teman. Teman ini bisa positif, bisa negatif. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kalau dia terlalu akrab dengan siswa, nanti siswanya menganggap tergantung dengan guru yang itu dan tidak mempedulikan guru yang lain. Ya, jadi teman ini kadang-kadang bisa dipakai, tapi tidak juga bisa dipakai terus. Nah, karena bisa berdampak positif atau negatif. Yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini lebih ke mengingatkan peraturan, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada, ini peraturannya apa, konsekuensinya apa, sanksinya apa yang harus kamu lakukan. Sudah, jadi itu aja. Jadi dia dipantau, diawasi. Biasanya punya catatan. Biasanya ibu-ibu PK ini, ya, ibu-ibu pelajaran PK mungkin yang ya. Nah, yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini adalah yang dituju dari 4 posisi kontrol tadi yang terakhir, di mana posisi manajer ini adalah dia mengembalikan kepada keyakinan siswa itu adalah hal sesuatu yang baik atau yang buruk. Kemudian dia meyakininya, dan dia akan merencanakan bagaimana perubahan yang dia lakukan sendiri. Jadi guru membimbing di sini. Dia murid salah, memang mungkin kesalahannya besar atau apa, tapi kan pasti ada alasannya. Nah, jadi itu yang tentang 5 posisi kontrol guru tadi. Manajer ini nanti berkaitan dengan restitusi tadi.
Nah, ini yang diharapkan kita bisa sebagai manajer di sekolah, bukan sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Minimal teman pemantau manajer inilah. Kalaupun harus menghukum itu ya sekali-sekali mungkin kan boleh, cuma harapannya ini karena ini akan berdampak kepada karakter atau kekuatan karakter anak untuk bergabung dengan kelompok belajarnya lagi. Selanjutnya, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ini hukuman, kalau hukuman bisa Bapak Ibu lihat menyakitkan bagi murid, tidak nyaman dalam jangka panjang, murid akan tersakiti, perilaku murid pasif agresif meningkat, sistem tidak berjalan bila murid tidak takut, murid membenci aturan, murid belajar memimpikan kesalahan, mendorong menyalahkan diri, konsep dirinya buruk dibuat oleh guru. Itu hukuman. Kemudian penghargaan ini mematikan kreativitas murid. Kalau diberikan selalu penghargaan terus tidak efektif, merusak hubungan antar murid karena membanding-bandingkan. Murid tidak menghargai diri sendiri, tidak percaya diri, kalau ada yang jalan baru percaya diri, dan mengalami ketergantungan dalam inisiatif diri. Artinya dia tergantung, kalau ada orang memberi pujian, inisiatifnya baru muncul. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal atau disiplin negatif lah kita bisa simpulkan. Nah, ini berikutnya adalah konsep disiplin identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Bisa Bapak Ibu lihat di situ, sesuatu harus terjadi. Untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di sini murid menghormati peraturan, belajar taat aturan, mendorong kepatuhan, konsep dirinya baik dan dibuat oleh guru dan murid. Artinya aturan ini atau keyakinan ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi murid kada semata-mata langsung dihukum. Jadi guru dan murid tahu konsekuensinya dan guru juga tahu aturannya kan dibuat bersama. Yang paling sukses adalah restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan, bukan yang harus terjadi. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, murid mendapatkan penguatan karena di dalam restitusi ini nanti diberikan suatu klarifikasi kenapa si anak itu melakukan perbuatan yang salah tersebut misalnya. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, menghormati dirinya dan orang lain, belajar memecahkan masalah, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat dibuat oleh murid dan guru juga. Oh ya, ini dibuat oleh murid dan anak sendiri ya, restitusi. Jadi restitusi ini dia yang punya masalah, kita yang membimbing, kemudian si anak itu yang mendapatkan sendiri solusinya. Jadi mengajarkan. Mungkin kita parenting kayak di rumah mungkin itu sangat terpakai ya Bapak Ibu. Apalagi anak yang lagi tantrum, kita bawa dulu kan, kita lihat aja. Biasanya di internet itu ada, bawa ke ruangan, suruh dia menangis. Biar aja dulu dia menangis, kemudian setelah dia reda baru kita bisa. Mungkin seperti itu ya. Ini perlu kesabaran ekstra bagi kita, apalagi kita di sekolah. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Belum ya? Nah, saya juga baru mendengar di sini. Nah, jadi keyakinan kelas ini contohnya adalah supaya kita paham mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Kira-kira mengapa Bapak Ibu?
Apa Bu? Aman bagi diri sendiri, aman, keselamatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Nah, jadi yang satu tadi adalah keyakinan kita untuk keselamatan, yang satu tadi adalah keyakinan untuk kesehatan. Jadi kalau kita yakin dampak dari itu, peraturan itu, berarti itu suatu keyakinan kita. Jadi kita enak untuk melaksanakan peraturan tersebut. Nah, inilah nanti keyakinan kelas itu akan kita bentuk di sekolah atau di kelas. Nah, jadi anak-anak itu tidak tidak perlu aturan yang banyak-banyak, yang penting terlaksana. Nah, ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di sekolah ini. Yang pertama dulu berdiskusi tentang peraturan dan apa itu keyakinan kelas. Jadi peraturannya sudah ada, kemudian keyakinan mereka itu apa manfaatnya mereka mentaati peraturan tersebut. Kemudian mereka menuliskan di sana dan menempelkan keyakinan kelas. Jadi kemarin itu saya buat keyakinan kelasnya apa, kelas impiannya apa. Jadi bagus anak-anak menuliskan. Jadi impiannya itu ya banyak, kelas bersih, kelas aktif, kelas nyaman. Bagus. Intinya mereka mengharapkan dan keyakinan kelas dalam membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak ini yakin dia melaksanakan aturan, bukan dipaksa ya. Kemudian yang berikutnya ini pembentukan keyakinan kelasnya. Nah, ini Bu, antara lain di sana ada bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Artinya ini lebih dari diri sendiri tadi keyakinan kelas ini. Tapi dia kalau ditanyai bisa kayak gitu. Nah, ditanyakan apa keyakinan kelasnya, oh ingat kayak gitu tentang anunya itu. Kemudian beberapa pernyataan universal, artinya umum sudah dilakukan, dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini sedikit mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak keyakinan kelasnya, minimal misalnya 3 boleh atau 5, jangan sampai 10 tapi tidak terlaksana satu pun misalnya kan. Nah, kemudian yang kelima, menyesuaikan situasi kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Jadi tergantung juga kultur budaya kita di sekolah ini bagaimana. Perlahan kita menerapkan, tidak bisa ajib-ajib langsung baik kan. Semua warga kelas sekolah terlibat. Artinya kita persamaan persepsi semua guru. Kalau si A kayak gini, semuanya kita ya. Dan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini bisa dipakai oleh guru mata pelajaran, apalagi wali kelas, karena ini sangat berguna untuk si anak itu bertanggung jawab atau mengetahui gerak-gerik atau aktivitas itu untuk apa di sekolah. Nah, berikutnya mungkin kita simak dulu ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, silakan Bapak Ibu ditonton.
Jadi maka di sini tujuannya adalah ingin mencarikan solusi buat Jara supaya kita mengulangi perbuatan kesalahan. Apa tadi perbuatan kesalahan? Jadi misalnya apa? Misalkan ya, jadi perbuatan kesalahan itu mengenai. Sekarang saya mau bertanya dulu. Nah, tadi kan misalkan pasti ada alasannya mengenai kenapa jadi dia memakai pada satu orang tadi. Apa yang dikerjakan? Yang kalian untuk malam-malam. Jadi Jara tidak punya dari keputusan saya soal. Jadi Jara ya tidak apa yang saya tidak kelas yang kita buat pada yang awal belajar dulu. Ingat apa? Saya tidak kelas. Iya. Kira-kira itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau perbuatan seperti itu bukan perbuatan yang jujur, berarti kita harus memperbaiki. Jangan mungkin bisa. Ya, jadi jangan gimana supaya tidak mencontoh lagi kira-kira apa solusinya dari baik mencontoh lagi pada saat apa yang harus dikerjakan itu. Nah, dari dulu ini berdoa kepada Allah. Apa? Semuanya benar dengan jujur kan. Jadi ada tiga adanya berdoa, kemudian belajar sungguh-sungguh dan mengerjakan soal dengan jujur dan semampunya. Nah, jadi kira-kira yang mau dilaksanakan Jara tadi mulai kapan? Ya, mulai kapan mau dilaksanakan? Solusi kita itu mau apa hari ini? Besok atau gimana? Mulai hari ini. Ya, jadi mulai hari ini ya. Jadi itu terima kasih dulu ya kita ya bapak harap nanti ya semakin baik lagi jadi nanti soalnya berarti ada orang tua bangsa dan agama ya. Kita saja berdoa dulu kita mungkin bisa tidak yang akhirnya mencapai ya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kelewatan satu. Tadi tentang penerapan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu ini, yaitu yang pertama adalah ini adalah cara bagaimana kita membimbing anak menemukan solusi dari permasalahannya, permasalahan belajarnya. Jadi ada 3 poin di sana. Yang pertama menstabilkan identitas, di mana kita tidak langsung menyalahkan anak, kita menanyakan dulu, mengklarifikasi dulu apa yang terjadi. Kemudian kita juga menganggap kesalahan itu hal-hal yang sudah lumrah atau manusiawi, sehingga kita anak-anak itu tidak langsung minder cerita dengan kita. Mungkin di bimbingan konseling ini sudah sering dipakai ya bagi kita juga. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan kepada anak itu salah atau benar. Dia dulu menentukan. Kalau dia mengucapkan itu katanya salah, berarti dia memang sadar diri bahwa itu salah. Tapi kita tidak menyalahkan kesalahannya, tapi kita membantu supaya dia tidak lagi melakukan kesalahan. Dan menanyakan keyakinan. Keyakinan itu keyakinan kelas tadi.
yang dibentuk sudah, kemudian dia langgar, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Anggapannya kalau kita puasa itu kita kembalikan lagi niatnya untuk apa puasa, misalnya kan seperti itu. Nah, jadi itu contohnya tadi. Tadi kemarin saya buat dua segitiga restitusi sebenarnya. Yang pertama contek, yang kedua itu terlambat. Nah, jadi sama hampir-hampir mirip saja cara mengatasinya atau penerapan segitiga restitusinya tadi. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Salah hilang mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator Ibu Adijah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Setia. Terima kasih kembali ya Bapak Ibu. Bapak Setia memberikan kesempatan kepada kita untuk menanyakan atau berbagi apa yang ingin kita ketahui kepada Bapak Setia. Silakan Bapak Ibu. Satu atau dua orang belum batasi dalam kegiatan ini yang mau memberikan pertanyaan. Monggo, silakan. Ibu Ida, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Kita mungkin mensinkronkan dari informasi dari Bapak Setia yang berikan, dan alhamdulillah ini luar biasa, materinya sangat-sangat bermanfaat buat kita, khususnya kita mungkin kebanyakan yang kita tahu adalah langsung menjudge anak-anak, langsung mengatakan ayo itu berarti salah nih, apa yang harus dilakukan gitu. Dan mereka akhirnya ujung-ujungnya takut karena hukuman kita, bukan karena yang itu tadi kata Bapak, keyakinan mereka untuk bahwa tidak melakukan itu ternyata ini salah. Luar biasa, apalagi pada saat melihat video tadi luar biasa sekali. Semoga kita bisa juga menjalankan itu ya kan Bu ya, karena apabila semua guru bisa menjalankan itu luar biasa nanti hasilnya. Yang pasti satu Pak yang saya mau bertanya, bagaimana kan tadi ada kalimat pertama di pendahuluan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan itu mengakomodasi beberapa kebutuhan dari anak-anak. Itu bagaimana Pak dalam proses pembelajaran yang sekitar 40 menit ya Bu ya, yang luar biasa singkatnya, itu bagaimana kita menjalankan itu? Bolehkah sedikit memberikan ilmu kepada kami ini yang masih sangat kurang istilahnya? Iya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya mungkin pertanyaan Ibu Rida tadi, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar itu untuk pembelajaran diferensial. Silakan Bapak Setia. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Ida dan kawan-kawan semuanya yang masih aktif. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Ida, luar biasa sekali, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana kita laksanakan dalam pembelajaran kita yang mungkin kadang terkendala oleh waktu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita mulai dulu dengan bagaimana kita melakukan, kalau di kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik di awal, gimana kita mengetahui dulu si anak ini kemampuannya sampai mana materinya, apakah dia menguasai kompetensi dasarnya atau yang terdahulu masih tertinggal.
Jadi kita tanyakan dulu, kita asesmen dulu dengan langkah-langkah yang kita lakukan, baik itu dari kurikulum Merdeka atau yang lainnya tadi Bu. Nah, jadi setelah kita mengetahui oh si anak ini dengan asesmen diagnostik dia sukanya belajarnya misalnya kinestetik, suka bergerak, ini yang punya suka auditori misalnya suara, ada yang suka visual, melihat video atau gambar. Nah itu setelah kita mengetahui seperti itu bukan berarti kita akan membagi-bagi materi itu sebanyak itu bagi-bagi. Jadi si anak itu mungkin kita dalam pembelajaran kita itu kerja kelompoknya atau apanya itu kita ada memvariasikan ketiga kegiatan tersebut. Dimana kita dalam pengumpulan tugas misalnya bahasa Inggris misalnya kan dia mengumpulkan tugas misalnya boleh berupa rekaman suara, boleh berupa vlog video, atau boleh infografis. Nah itu pilihan, yang penting sesuai dengan rubrik penilaian yang kita lakukan. Itu juga sudah berdiferensiasi, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kalau si anaknya tadi ada yang tertinggal, misalnya dia materinya ada yang cepat tanggap, ada yang tertinggal. Karena itu nanti mungkin kita beri pembelajaran khusus juga ada, tetapi pada saat dia kerja kelompok itu digabung semuanya karena akan meningkatkan kemampuan si anak yang tertinggal tadi. Contohnya kayak berenang kan tadi kita kayak berenang itu ada yang sudah mahir, ada yang baru cebur ke air kan misalnya seperti itu berani. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah kita lakukan tetapi tidak kita laksanakan secara utuh di sekolah atau di kelas. Anak-anak itu kadang kita tanyakan kan, paham lah nak? Paham pak? Paham? Atau ada kadang dalam hatinya tuh malah lanjutnya bapak ibu menjelaskan ulun kadang paham, kadang ada ulun melihat ada kiriman status WA kayak gitu dari guru salah satu CGP teman berarti dasar ibaratnya benar. Kadang guru murid itu kadang mungkin ada yang sungkan, jadi menganggap paham aja. Jadi kita mungkin lebih intensif lagi memberikan perhatian kepada anak-anak, apalagi kan masalahnya beragam. Jujur kalau saya sendiri adalah mungkin tipe visual, artinya saya lebih suka menonton, melihat daripada membaca malah tampilannya coba kacamata tapi lebih suka menonton, melihat orang itu suka, paham, bisa menerapkan. Tapi kalau membaca itu bisa, cuman lambat sedikit. Ya, jadi mungkin itu Ibu Ida jawaban dari saya, semoga bisa memberikan gambaran pada Bapak Ibu. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Adi. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Kasih semangat Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi untuk sesi terakhir. Bapak Reza, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Moderator. Dalam kesempatan ini ulun ya bukannya tanya-tanya lah, karena ulun ini bukan orang yang ahlinya dan masih banyak perlu pengetahuan lagi. Yang pertama mungkin pengalaman dari kita mengajar. Emang benar apa yang disampaikan oleh Pak Septian dari program beliau. Rata-rata siswa itu dia perlu pengawasan, bukannya pengawasan lah, memberikan kita apa? Kurang terbiasa lagi. Kurang perhatian. Siswa ini sebenarnya banyak diminta perhatian. Mungkin
itu salah satu utama faktor kenapa siswa ya modelnya kurang lah dari cara belajarnya dan yang lain-lain. Kemungkinan faktor penyebabnya karena kurang perhatian salah satunya. Tapi apa yang disampaikan Pak Septian ini sangat berharga juga bagi ulun karena mendapatkan pengetahuan dan hal yang baru. Tadi mungkin ulun kurang menangkap lah yang apa yang disampaikan Pak Septian tadi. Jadi mungkin ulun minta kembalikan lagi penjelasan tentang segitiga restitusi tadi yang saling berkaitan dan bagaimana. Mungkin itu saja pertanyaan dari ulun. Sekian, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Reza. Silakan Bapak Septian menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Reza. Ya, terima kasih kepada Bapak Reza, pertanyaannya luar biasa ya tentang segitiga restitusi ini. Ini juga yang paling baru ditemukan ya. Saya mempelajari ini juga wah luar biasa konsepnya. Kalau kita terapkan, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah, kalau kita bisa merestitusi anak. Jadi mungkin saya ulangi lagi, bisa kalau kita lihat kan di situ ada segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam kata-katanya di situ, petunjuknya ini adalah poin utama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah bagian proses dalam menstabilkan identitas. Contohnya kayak kasus tadi, si anak tadi kan mencontek. Nah, kemudian ditanyakan, diklarifikasi, dan kita menganggap itu adalah kesalahan yang sudah pernah atau biasa terjadi. Dan dia bukan hanya satu-satunya di dunia ini yang melakukan itu. Nah, itu malah membuat dia tidak merasa sendiri melakukan mungkin tindakan kesalahan itu dulu. Jadi anak itu tidak apa-apa ini kan. Jadi dia enak untuk bercerita dengan gurunya, entah itu anak kita sendiri di rumah atau murid tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah sudah diklarifikasi, dia mengaku, baru kita tanyakan, ini salah atau benar? Kalau dia masih menganggap itu benar, nah kita maka tugas kita lagi itu bagaimana? Nah, itu biasanya Ya merasanya kan biasanya seperti itu. Nah, maka itu adalah bagaimana, tinggal tugas kita aja lagi, kreativitas kita untuk membuat anak itu ibaratnya itu mau jujur. Kalau memang itu benar bagi dia, alasannya apa? Kita tanyakan lagi. Iya, karena alasannya itu misalnya kayak kita mohon maaf, ibaratnya ada orang yang mencuri susu di minimarket karena dia memang tidak punya uang misalnya. Alasannya apa? Bahkan kemarin saya lihat ada seorang yang melapor ke polisi. Kira melapor itu apa ya, Bu? Apakah karena ada kejahatan atau apa? Tidak, sangat minta bantuan untuk mengobati anaknya yang telinganya berdarah sakit. Akhirnya dibantu oleh pihak kepolisian dengan dana anggotanya sendiri. Nah, jadi tiap orang itu kan punya alasan. Nah, tinggal kita membimbing mereka tadi. Kita tidak mungkin dalam pola restitusi ini juga lemah lembut, kita kan mungkin kita memukul anak atau anak. Jadi kita tanyakan alasannya, ya ibaratnya dia perlu treatment atau penanganan berkali-kali lah kalau ada yang keras seperti itu. Biasanya itu terbentuk karena lingkungannya juga keras, lingkungan di luar sekolah mungkin ya. Nah, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas kita atau peraturan kelas kita itu apa kemarin yang kamu ingat, yang kamu yakini, yang kamu paling berharga di peraturan itu apa? Misalnya tadi jujur dalam berperilaku ya. Nah, kejujuran itu yang paling berharga dari segala peraturan yang ada katanya, keyakinan kelasnya dia itu. Jadi dengan dia kembali ke keyakinan itu, kembalikan ke kesalahannya. Jadi barulah di situ kita carikan atau kita bimbing dia mencari solusi sendiri dulu. Apa solusinya?
walaupun solusinya itu ibaratnya itu tidak masuk akal, yang namanya anak-anak ya kita apresiasi aja, atau kita benar-benarkan sedikit kan seperti itu. Nah mungkin itu Pak Reza untuk proses segitiga restitusi ini, dan ini akan terus berlanjut mulai dari TK sampai SMA, karena Bapak Ibu sekalian informasi, CGP ini diikuti oleh semua tingkat, mulai TK, SD, SMP, SMA sederajat. Di kelas saya ada TK satu, jadi ya kesulitan kemarin sempat segitiga diskusi ini karena anak TK, tapi akhirnya bisa juga beliau. Mungkin itu saja Pak Reza. Gimana Pak? Alhamdulillah gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Adija. Terima kasih kepada Bapak Setian. Kita tentukan untuk kesempatan bertanya, dan sudah selesai Pak Setian. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri dengan doa dan kita tutup? Selanjutnya sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya, sehingga kita sebagai guru, saya apalagi Bapak Ibu ini kan semua panutan saya, jadi kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid kita, sehingga mereka menjadi generasi penerus, generasi impian kita, generasi emas 2045. Ya, terima kasih semuanya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Adija untuk menutup. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu doa. Untuk memimpin doa kami minta pada Bapak Ahmad Radian. Silakan. Al-Fatihah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fil jismi wa fil jannah wa najatan minan nar wa billahi wasallam wa syahada wal afiyah wal ghanimah wa jawab musyabirin wa minal mu'minina wa minal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai juga kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kami kembali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya seandainya ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai atau tidak mengenakan hati ataupun segalanya hal yang berhubungan dengan kesalahan. Dan kami tutup acara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.